Udah lo nggak usah banyak ini kincong gini gitu. Kalau lo mampu, silakan lo keluarin gua dari badan orang. Saya bilang, saya akan keluarkan, tapi tidak malam ini. Saya bilang, kenapa lo takut? Gua bukannya takut, karena ada waktunya nanti kita main. Saya bilang, udah lo, kalau emang takut pulang sana. Gue pulang ntar setelah makan, gue udah pesen makanan kok. Saya bercandain itu. Dia naik lagi ke atas. Si adeknya nih, lah cuma begitu doang bang. Iya. Kenapa nggak abang sikat abang? Enggak, kenapa? Ntar kalau gue berantem, empok lu nggak sadar. Nggak sadarnya gimana? Besok kalau seumpama empok lu udah bangun, tinggal lu kasih aja video. Tuh lo semalam begini. Masih mau ngelak kalau lo istilahnya nggak diguna-guna, nggak dikerjain sama orang, kan barang bukti ada. Oh gitu bang. Iya kalau malam ini gue selesain, takutnya besok nggak ada kejadian lagi, empok lo nggak bisa. Kenapa? Karena empok lo sifatnya begitu. Hal-hal goib nggak akan percaya sebelum ada barang bukti. Itu pun barang bukti kalau cuma sekali, kadang empok lo aja masih belum percaya. Biarin dulu. Ntar kalau udah ada tanggal mainnya, udah pas, baru kita habisin tuh orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rika di channel Kota Mistis, Korek Cerita Mistis. Apa kabar kawan mistis? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik aja dan dimudahkan segala rezekinya, dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita udah kedatangan narasumber yang dulu udah pernah juga datang ke Kota Mistis dan kali ini beliau hadir kembali di sini. Kita langsung sapa aja narasumber kita. Ya. Apa kabar, Bang Al? Alhamdulillah sehat. Ada cerita apa nih, Bang Al? Spillnya tentang seorang istri yang dizolimi suami dan anak. Itu spill sedikit dari Bang Al tentang seorang suami yang berkhianat ya kawan mistis. Nah, untuk kalian kawan mistis yang punya cerita horor, menegangkan ataupun pendakian, kalian bisa kirimkan ke WhatsApp di bawah. Nanti tim dari Kota Mistis akan menghubungi kalian. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung dengerin cerita komplitnya. Oke. Silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berawal dari suaminya ya. Jadi bapaknya saat itu jemput anaknya kuliah. Nah, jemput anak kuliah, pada saat setelahnya kuliah itu ketemu anak dan temannya. Nah, si temannya ini sama teman anaknya ini ngobrol lah gitu. Wih, lu jemput om nih gitu kan. Om siapa? Ini bapak gua. Oh, bapak lu ya. Haji Rahmat bapak lu. Ya. Maksud lu apa nih? Ya mobilnya gitu kan. Gue kirain om gebetan lu itu najis katanya, ngapain om. Ya tapi kalau semua itu bapak lu boleh juga dong gitu. Nah ternyata dari awal itu lama kelamaan itu tanpa disadari ya bapaknya udah mulai tuh sering jemput, anaknya juga nggak sadar gitu kan kalau temennya ini ternyata ya diam-diam itu ada rasa suka gitu kan. Tapi rasa sukanya ini bukan suka yang dalam artian murni, tapi ada sesuatu hal lah yang menggunakan kekuatan. Jadi si anak yang awalnya juga mulai nggak curiga gitu kan, lama-lama karena keseringan alasan jemput sama anak, tapi nih temennya kok ngikut gitu, selalu ikut. Nah itu lama-lama anaknya juga mulai curiga sih. Tapi ya beriringnya waktu, lama-lama juga sampai orang tuanya ini ya jujur gitu kalau istilahnya mau
nikahin temennya. Tentunya si anak ini awalnya ya jelas akan nggak nerima gitu kan, nggak nerima. Nah terus karena istilahnya si anak ini nggak terima, temennya wanita ini entah pergi pulang kampung, entah kemana. Nah itu beberapa lama, terus balik lagi, sampai akhirnya si anak ini nggak tahu menyetujui. Gitu. Menyetujui. Nah setelah itu orang tuanya bilang lagi lah ke anaknya kalau tetap kekeh mau nikahin temennya gitu. Nah si anaknya nggak apa-apa, silakan. Langsung setuju aja. Setuju gitu. Tapi dengan catatan ya papanya sanggup istilahnya beliin dia rumah buat tutup mulut itu kasarnya. Nah si cewek ini juga bilang kalau memang anaknya dikasih rumah untuk tutup mulut, nah dia juga minta mas kawinnya nanti dibeliin rumah plus mobil. Wih. Ya, orang tuanya nggak ada masalah gitu kan, karena memang orang tuanya ya lebih dari cukup lah, karena Kaya di raya. Jakarta ya, di Jakarta ini punya 80 kontrakan lebih kan, jadi bagi dia mungkin nggak terlalu inilah gitu. Nah setelah itu nikah lah diam-diam gitu, nikah diam-diam, terus berjalannya waktu sampai istilahnya setahun, 2 tahun, nah, lama-lama akhirnya istrinya ini udah mulai curiga, kok suaminya udah mulai jarang pulang gitu, bilangnya ke luar kota kok sering-seringnya gitu. Sampai akhirnya si istri ini cari tahulah keberadaan di mana suaminya sama istri mudanya itu tinggal gitu kan. Ternyata yang lebih mengagetkan lagi kan di situ ternyata ada anak kandungnya yang harusnya melaporkan ke orang tuanya, tapi si anaknya ini juga malah diem gitu. Nah, di situ bahkan yang sempat bikin kecewa istrinya itu juga istrinya diusir sama anak kandungnya. Oh ya Allah. Gitu. Begitu diusir ya pulanglah. Nah, si istri ini saya melaporkan ke istilahnya ke abangnya. Yang abangnya ini kebetulan juga ya orang bisa gitu kan. Tanganilah sama abangnya. Begitu ditangani sama abangnya, proses itu sampai lama memang. Jadi prosesnya lama. Nah, itu sampai berbulan-bulan, sampai istilahnya nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, sampai akhirnya abangnya ini kebetulan ya mertua saya. Gitu kan. Nah, dia konsultasi juga. Ini baru kali ini kok ada ilmu pelet yang susah banget katanya ditangani. Oh, jadi nih si bapaknya sama anaknya dipelet ya Pak? Jadi si bapaknya ini dipelet, bapaknya dipelet sama tuh cewek temennya kuliah. Nah terus yang anaknya ini ya mau tidak mau akhirnya kena juga, cuma peletnya berbeda. Beda sama bapaknya ya. Beda gitu. Nah, karena istilah sudah ditanganin sama mertua, ya mertua saya istilahnya mencari tahu gitu kan, konsultasi ini selama ini istilahnya ngobatin masalah pelet, masalah pengasihan, kok baru kali ini nemuin keganjilan yang ibaratnya agak sukar sampai berbulan-bulan. Karena selama ini juga kan kalau saya pribadi kalau nggak dimintain tolong, walaupun itu seorang mertua ya, saya nggak akan buka istilahnya, Pak sini tanganin, enggak. Kalau emang istilahnya udah nggak sanggup atau istilahnya minta sharing, baru saya kasih kan gitu. Nah ternyata malam itu saya minta waktu dengan mertua minta waktu, coba nanti malam saya minta waktu, saya mau lihat sejauh mana ininya. Nah, begitu sudah istilahnya malam, saya minta sama Allah, saya minta istilahnya petunjuk apakah gerangan ini, istilahnya kok sampai mertua sendiri juga kebingungan gitu kan. Nah dalam istilahnya penglihatan saya memang, karena saya kan dikasih medianya ya berupa foto gitu kan. Nah, begitu saya melihat, loh ini ilmu kok
sudah langka, bahkan kalau saya anggap udah punah gitu. Kok ini muncul lagi gitu. Jadi di sini saya juga sempat agak riskannya untuk penangkalnya ini apa masih ada juga gitu loh. Karena kan ilmu ini udah sangat kuno, sudah sangat langka. Emang pelet itu banyak jenisnya gitu? Banyak. Dan medianya juga kan banyak. Medianya tuh bermacam-macam. Jadi ya ada yang istilahnya sarananya itu melalui istilahnya makanan, minuman, atau bahkan pun juga dari binatang juga bisa. Jadi kalau ada orang bilang hanya dari sekedar makanan dan minuman, enggak. Dari binatang pun juga bisa. Nah, kebetulan ini dari salah satu binatang, gitu kan. Itu maksudnya binatang peliharaan kita gitu? Bukan, jadi mereka pengguna ilmu istilahnya yang untuk pengasihannya ini, mereka punya binatang itu, dan binatang itu dijadikan sarana untuk melet. Oh iya. Gitu. Nah, sementara binatang ini memang kan sudah mulai agak langka pada saat itu. Cuma di akhir-akhir tahun 2022 kemarin, saya lihat sudah mulai dibudidaya. Oh, jadi yang bikin Gitu. ilmu itu langka karena binatangnya yang binatangnya. udah. Nah, cuma di akhir tahun 2022 saya kemarin sempat lihat browsing, loh, sekarang malah dibudidaya. Apaan tuh, Pak? Ya. Binatangnya apa? Kepo. Kalau untuk binatangnya lebih baik saya nggak iniin deh. Karena nanti saking banyak sekarang, apalagi saya udah bilang dibudidaya, nanti banyak orang cari, justru dijadikan media betulan. Benar. Nah, yang intinya saya ngasih spill seperti itu aja. Kalau binatang ini dulu sangat udah langka dan bahkan saya anggap sudah punah. Mahal, Pak? Kurang lebihnya kalau satu binatangnya itu bisa sampai 600.000 ya. Lumayan lah. Itu bentuknya kayak ulat. Nah, saya kasih spill aja gitu aja, bentuknya kayak ulat. Gitu. Nah, itu sekitar 600.000-an sekarang, kurang lebih sekarang gitu ya. Dan itu ada di wilayah Indramayu. Sekarang dibudidaya gitu. Nah, itu saat itu karena memang nggak ada, jadi kita berpikirnya, waduh, ini udah langka gitu kan. Begitu sudah langka, jadi mau nggak mau kita cari solusi untuk penangkalnya pun juga berpikirnya sudah ya langka juga gitu kan. Nah, sampai akhirnya proses penanganan ini lumayan lama, sampai kurang lebih sekitar 8 bulan lah saat itu. Jadi dari mulai mertua sudah 8 bulan ngobatin nggak ada hasilnya, ya karena saya anggap buntu ya karena benar gitu. Setelah apa yang saya lihat ternyata ya yang dialami mertua ya saya lihat juga sama gitu kan. Dan 8 bulan ini ya karena nunggu penangkalnya ini harus dapat kan gitu. Karena dengan berbagai macam cara pengobatan, mau diruqyah, mau diapakan, itu ya tetap nanti akan balik lagi seperti itu. Karena yang di sana masih istilahnya binatang yang buat sarananya itu masih ada gitu kan. Nah, setelah itu 8 bulan kemudian ternyata dapat penangkalnya itu kan. Nah, setelah udah kita istilahnya dapat, ya kita ini kan dengan syarat-syarat tertentu, ya alhamdulillah si bapak ini udah sadar. Nah, dampaknya daripada istilahnya penangkal itu karena sudah dapat, ya saya kembalikan lagi kepada pihak istrinya kan. Saya bilang, Bi, ini kalau balik cuma 2 resikonya. Satu, yang ngejalanin atau istilah yang melet ini mati. Yang kedua, kemungkinan cacat. Bisa cacat fisik, bisa cacat pikiran. Maksudnya gimana? Ya kalau mati. Kalau cacat fisik, ya berarti dia akan lumpuh. Entah dia pincang, entah atau apa, yang penting hidup tapi lumpuh. Kalau cacat pikiran, saya bilang dia akan stres dan akan gila, saya bilang. Terserah lah, yang penting suami sadar, ya udah. Nah, setelah itu ya kita prosesi pengobatan itu, dan keluarganya memang hadir semua. Cuma yang nggak hadir cuma 2, ya bapaknya sama anaknya yang perempuan ini kan gitu, nggak hadir. Nah, kenapa? Karena yang satu bersangkutan ini ya nggak mungkin hadir kan untuk kita obatin kan gitu. Kalau yang satunya lagi memang anaknya ya karena sudah tahu bapaknya tingkahnya seperti itu,
Terus yang kedua juga memang anaknya kalau hal-hal seperti itu memang nggak percaya, ya sudah gitu. Nah, malam itu kita kerjakan, alhamdulillah besok langsung sehat total. Bahkan suaminya itu cari istrinya. Ya kayak orang kayak baru bangun dari mimpi gitu kan. Ditanya istrinya, kok ke rumah nggak ada, kemana? Ternyata di rumah abang gitu, ngapain? Ya istrinya awalnya ya udah malas nemuin gitu. Udah nggak mau ketemu lah, udah ini, pokoknya udah dingin kasarnya. Mungkin mertua kan berusaha untuk ngademin. Biar gimana pun juga suami lu nggak salah. Tuh. Suami lu nggak salah karena ini kan di luar kendali. Ya tolonglah lu baikan gitu kan. Nah, udah. Akhirnya balik lagi lah rumah tangga. Nah, begitu udah balik lagi rumah tangga, tapi si ibunya ini juga memang ya masih sakit hati gitu. Sakit hatinya kenapa ya? Karena satu dari perlakuan sama suaminya begitu, terus yang kedua juga dari si anak juga udah ngusir dia juga gitu kan. Ya, tapi ya itulah makanya hebatnya seorang istri, dia masih bisa terima semuanya. Gitu. Masih mau balik lagi ya Pak? Masih mau balik lagi. Nah, itu dari bapaknya ya. Terus beberapa tahun kemudian, ternyata ini gantian nimpa ke anaknya. Nah, karena anaknya sudah, yang tadinya kan kuliah ya, ternyata kan lulus. Setelah lulus dia melamar kerjaan. Nah, ngelamar kerjaan kebetulan dapat satu kantor dengan bapaknya. Nah, terus ada cowok yang suka sama dia. Nah, si cowok ini ya ngomong apa adanya gitu kan ya, namanya kayak anak-anak muda lah gitu kan. Tuh cakep amat gitu kan. Terus punya pacar belum? Ngapain lu nanya-nanya gini-gini gitu kan. Ya kalau emang misalnya belum, ya gue mau jadi pacar lu. Sudi amat cuy, langsung diludahin tuh cowok. Sudi amat lu. Emang lu siapa lu suka sama gue? Emang lu punya apa gitu. Nah ini si cowok nggak marah, nggak marah gitu. Cuma mungkin dendam kan gitu. Nah dari situ berjalannya waktu lama. Itu bahkan ada setahunan lebih lah. Jadi orang nggak akan curiga mungkin dia yang berbuat. Karena rentang waktunya lama ya. Jenjangnya lama gitu. Makanya pas saat dia nikah tuh anak, dan nikahnya pun juga itu wah super mewah betul-betul gitu kan. Lebih dari 1 miliar lah biaya untuk dia nikah gitu kan. Nah terus itu pun diadakan di tempat yang ya salah satu tempat yang ternama lah, tapi saya nggak bisa sebutin. Nah itu cowok yang diludahin pun juga datang. Oh, diundang juga? Nggak diundang tapi datang. Oh datang. Nah datang pas acara resepsi datang, ini cewek karena ngeliat memang itu cowok udah benci gitu kan, melengos dia nggak mau ngeliat, buang muka, disalimin gitu, dia nggak mau terima. Dia nggak mau, dia buang muka begitu aja gitu kan. Makin dendam dong. Nah, si cowok ini akhirnya mungkin emosi dia udah meluap. Pas di situlah awalnya sebetulnya udah bisa ngebaca gitu kan. Cuma sayangnya saat itu emang orang tuanya nggak ada di tempat. Jadi nggak bisa tahu gitu. Tapi si anak perempuannya ini yang tahu sama suaminya. Nah pada saat dia melengos itu si cowok ini ngomong, gue bikin rumah tangga lu 2 bulan cerai. Pulang dia cowok acara itu. Nah kenapa saya bisa ngomong begini, karena setelah itu cewek akhirnya sadar nantinya, setelah itu kan kita tanya-tanya gitu. Dia bilang gitu kan, nah, pergilah dia tuh. Begitu pergi, nah herannya setelah dia pergi itu nggak ada angin, nggak ada apa, tuh foto pernikahan dia tuh jatuh. Biasanya kan kalau kayak ada prewedding apa orang mau nikah mau itu kan ada foto di depan, di depan gitu ya. Itu nggak ada angin, nggak ada apa, itu foto pengantinnya itu jatuh, pecah. Dilihat nggak ada siapa-siapa, angin nggak ada, orang nyenggol juga nggak ada, pecah. Orang tua, saudara ya dianggap nggak ada apa-apalah kan gitu. Yang namanya hal-hal kayak begitu
apalagi ditambah tuh anaknya yang cewek sama begitu juga nggak bakal percaya gitu kan. Lah kenapa tuh jatuh, siapa yang nyenggol, nggak ada siapa-siapa. Ya udah biarin ntar dirapihin. Nah, dirapihin. Nah ternyata ya itu berjalan waktu 1 bulan itu belum ngalamin keanehan. Nah pas di 1,5 bulan itu mulai terjadi agak keanehan. Keanehannya di mana? Suami istri ini padahal baru rumah tangga baru sebulan berantem terus. Berantem. Itu berantemnya pun juga nggak nyampe 4 hari ya. Itu langsung si suami diusir. Pergi lu gitu kan. Suami ini bingung, salah gua apa? Udah lu pokoknya gua pergi. Gua ngeliat muka lu jijik. Nah si suami ini kan mau nggak mau takut kesalahan kan. Pulanglah ke rumah mertuanya, disampaikan gitu. Kalau saya diusir katanya. Loh kenapa? Diusir? Nggak tahu. Loh, salah kamu apa? Kamu main cewek lagi kali? Apa minum apa gimana? Enggak. Ya udah, kamu tidur sini dulu aja. Ntar biar bapak sama ibu tanyain. Nah, besokannya bapak sama ibunya datang tuh ke rumah. Begitu datang, ya dibilang intinya nggak mau rumah tangga, nggak mau dilanjut. Ditanya kesalahannya apa, pokoknya nggak mau, udah gitu aja. Kalau emang istilahnya masih mau dilanjut, ya udah lupain anaknya. Maksudnya dalam arti kata ya dia malah pergi gitu. Nah, si bapak sama ibunya ini bingung kan, kok ini anak jadi begini gitu. Tapi nggak ada kecurigaan kalau ini anak dibuat gitu. Karena orang tuanya memiliki suatu keyakinan kalau anaknya dengan hal-hal begitu itu nggak akan percaya. Nggak percaya. Maka apalagi saya bisa sampai begitu juga nggak bakalan mungkin gitu kan. Nah berjalan pas 2 bulan meledak sesuai yang tadi tuh cowok ngomong gitu kan. Kalau kita istilahnya flashback. Nah begitu 2 bulan bener tahu-tahu nih anak ke pengadilan agama ngurus tanpa sepengetahuan orang tua. Dia langsung pergi sendiri. Pergi sendiri. Nah, si cowok ini dikasih tahu, lu mau ngapain kemarin? Kan, gue laki lu laki gue. Udah mulai sekarang lu nggak usah. Mau surat udah gue urus. Nah, si suami ini kan kaget, ngadu lah ke orang tuanya. Akhirnya orang tuanya ya cuma bilang, ya udah, mau gimana lagi kalau anak saya udah nggak ini, masa saya harus pertahankan kan begitu. Nah, akhirnya lama-lama orang tuanya ini berpikiran gitu kan. Berpikiran coba deh kita tanyain lagi. Barangkali ada hubungan ini nih. Nah, si istri ini sempat bilang, jangan ah, kenapa? Nggak enak ngerepotin. Kalau andaikan memang ini kita cari dulu orang lain dulu deh, jangan langsung ke abang. Gitu. Nah, dibawalah ini anak mau diobatin. Tapi begitu mau diobatin, setiap mau berangkat dia tahu kalau mau diobatin itu pasti. Selalu nih anak pergi. Udah janjian besok mau ini, mau mana kita jalan-jalan yuk kak, gitu kan. Bilangnya jalan-jalan. Tapi begitu besoknya, ini anak udah pergi. Di telepon nyambung gitu. Kak di mana? Lagi main begini loh. Kan kita udah janjian ini, udah lain waktu kan bisa. Gitu. Terus ngatur lagi, ya begitu lagi. Selalu begitu. Akhirnya sampai istilahnya berapa lama? Dapat sekitar 5 bulanan ya. Adalah orang pintar yang mau, setelah disuruh datang ke rumah orang tuanya, diajak dari Bogor, diajak, dilihat anaknya. Nah, begitu diliatin orang pintarnya cuma bilang, nggak kenapa-kenapa. Maksudnya, ya nggak ada gangguan itu anak. Nah, dari situ orang tua udah merasa lega gitu kan, oh berarti ini sifat gitu kan, berarti kan sifatnya dia mungkin lagi memang keras kepala. Anaknya kan keras kepala, mungkin anaknya sifat keras kepalanya lagi kumat atau gimana gitu kan, aman lah dianggap. Tuh. Nah tapi yang adiknya ini yang laki, yang bontot itu tetap nggak percaya. Nah, dia diem-diem laporan lah ke mertua gitu kan.
Dia bilang, Pak, ini gini, masa sih? Iya. Ya malu lah semari. Kalau gue bukannya nggak mau ini nolongin, tapi kalau bukan orang tua yang datang, kayaknya kurang aja gitu. Dah, ditungguin, nggak datang-datang. Mungkin orang tuanya masih tetap mau ngusahain dengan orang pinter lain gitu kan. Cuma mertua ada ngomong, kakak lu kena tuh pengaruh. Gitu. Nah di situ mulai orang tuanya udah mulai agak bimbangin, masa sih abangnya bilang kena, tapi orang pinter yang dari Bogor bilang katanya nggak kena. Ini yang bener yang mana sih kan gitu. Bingung. Mulai bingung dia. Akhirnya satu-satunya solusi, bapaknya juga ternyata setelah dia ngalamin kejadian yang dulu, bapaknya udah mulai agak sadar, terus juga udah mulai mendekati ke Allah gitu. Dia udah rajin ibadahnya, udah ini itu. Ternyata dia juga punya kenalan ustadz. Gitu. Dia pergilah daerah Bogor juga. Nah, dia pergi, dia nemuin ustadznya itu. Nah, si ustadz ini diajaklah pulang ke Bekasi, terus dilihat. Terus ustadz ngomong, Pak Haji, kenapa? Ya, anak Pak Haji memang kena guna-guna. Gitu. Dia bilangnya kena guna-guna gitu, tapi nggak secara perinci istilahnya kena santet, pelet atau apa gitu kan. Nah terus gimana Pak Ustadz? Kalau masalah ini gini Pak Haji, kalau saya hanya sebatas bisa melihat, tapi untuk nangani atau ngobati saya nggak punya kelebihan, kata Ustadz. Terus gimana? Ya coba Pak Haji cari orang lain aja. Yang jelas anak Pak Haji ini sudah bukan dalam alam sadar. Ini ada dikendalikan. Nah mulailah dia yakin. Kenapa? Karena guru ngajinya ini yang setelah dia tadinya sudah berbuat begitu, sekarang udah sadar gitu kan. Dia mulai yakin, wah guru ngajinya nyaranin seperti ini. Tapi guru ngajinya sementara juga dia kan nggak bisa untuk ngobatin, hanya bisa merasakan dan melihat gitu. Dia tetap ngomong ke istrinya, udah coba ke abang lagi aja. Enggak, kenapa nggak enak? Sebelumnya aja juga udah kan minta tolong gitu. Terus tetap akhirnya carilah orang lain. Cari waktu itu ke daerah Banten. Nah dari Banten bilang, ya saya bisa ngobatin dengan catatan orangnya ini harus dibawa. Kalau saya ke Jakarta atau ke Bekasi saya nggak bisa. Oh jadi suruh bawa ke Banten. Ada telepon lah saya. Dia nelponnya cuma nanya gini. Ya Om, kalau orang ngobatin dari jarak jauh, umpama ke pelet, ke santet atau apa, itu bisa nggak? Bisa. Yakin? Insya Allah yakin. Yang penting ada medianya. Contoh seumpama Om ada foto atau syukur ada weton lahir lengkap atau gimananya, insya Allah itu bisa. Tapi ini harus dibawa. Harus dibawa. Masa sih harus dibawa? Saya bilang gitu kan. Iya bilang ini. Kalau memang harus dibawa berarti ini udah emergency Om. Saya bilang maksudnya ya udah ibaratnya dari jarak jauh itu nanganinnya agak repot. Jadi memang harus hadir untuk istilah prosesnya biar lebih cepat. Intinya bisa, cuma temponya panjang, saya bilang. Tapi kalau hadir itu lebih cepat, karena dia akan istilahnya mendeteksi sampai ke ujung-ujungnya, saya bilang. Kenapa? Kalau dari jarak jauh pasti itu kan terkadang ada kendala Om, dari jarak, terkadang rintangan-rintangan di alam gaib pada saat dia memasuki alam dia untuk mencari tahu. Tapi kalau langsung face to face atau berhadapan, itu lebih mudah, saya bilang. Tapi intinya bisa, ya bisa, cuma perlu waktu, saya bilang. Istilahnya dari apa kan, si Om dapat saran dari istilahnya Pak Ustadznya itu, kenapa nggak mau ponakannya aja gitu kan. Dia bilang, karena nggak enak, udah berapa kali minta bantuan. Oh gitu, lantas kenapa harus dengan saya? Ya itu tadi karena nggak enak. Gitu. Nah,
akhirnya tetaplah mau nggak mau diterima tetap dengan ustadznya itu, diobatin. Perjalannya waktu sampai ya 4 bulan 5 bulan ya, tetap akhirnya nggak selesai juga. Ya bapaknya ini nggak sabar, wah ini udah hampir setengah tahun nih nggak kelar-kelar. Sampai ada image, ini cuma cara nggak langsung manfaatin duit aja ini. Soalnya bolak-balik lama ya. Ya gitu kan. Sempat dia cerita begitu, juga akhirnya ke saya juga. Saya sanggah, gitu. Saya sanggah pas dia udah mulai selain masrahin ke saya gitu kan, itu saya sanggah. Om maaf om, kenapa? Kalau dibilang manfaatin, maaf, saya juga nggak terima. Kenapa? Karena saya juga pelaku, saya bilang. Saya pelaku spiritual kayak begitu. Andai kan bolak-balik karena lama, kan dari awal juga udah saya ceritakan. Prosesnya kalau istilahnya pengobatan jarak jauh, lama, ya itu dijelas. Terus kalau emang om merasa seperti itu, ya om salah. Kenapa? Itu bukan memanfaatkan situasi atau ini, bukan. Kan dari awal udah tahu permasalahannya seperti itu. Dan Emang kenapa Pak anaknya nggak dibawa ke sono? Oh karena anaknya setiap mau diobatin kabur gitu iya, ya? Oh iya. dia selalu tahu kan gitu. Jadi ceritanya orang tuanya mau diem-diem lah ngobatinnya. Gitu. Karena kalau setiap orang tuanya datang bawa orang pinter nih, anak selalu begitu lihat langsung. Oh udah mau ngobatin gua nih, pergi gitu. Pergi dia, gitu. Jadi kontak dia langsung. Dari situ akhirnya si om sadar. Cuma nggak sampai sadar di situ saja. Karena apa? Karena begini, saya pelaku spiritual, saya juga walaupun itu saudara, ya saya harus menegakkan istilahnya image atau meluruskan image orang yang salah. Harus saya luruskan, walaupun itu saudara saya sendiri. Saya bilang, om, aku mau pegang, aku mau tanganin, tapi dengan catatan satu syarat. Apa? Aku pengen denger om telepon ke orang pinter itu, ke ustadz itu minta maaf. Karena om sudah uzon. Kalau memang om lakukan itu, aku obatin. Nah ini juga makanya ya sekaligus untuk memberikan pandangan kepada saudara-saudara kita gitu kan, bahwa itu tidak dimanfaatkan, tidak. Karena memang prosesnya seperti itulah. Kalau kita pengobatan jarak jauh itu pasti prosesnya akan memakan waktu lama. Berbeda dengan kalau kita datang langsung tatap muka gitu ya. Karena kalau kita datang langsung itu kan kita bisa langsung telusuri istilahnya sumber masalahnya dari mana, tanpa istilahnya kendala-kendala yang terlalu berat. Karena apa? Karena kita memasuki dunia gaib yang istilahnya kita harus nyebrang dulu kan dari satu kota ke kota lain, itu kita nggak tahu kendalanya di tengah itu ada seperti apa gitu. Karena mustahil seorang istilahnya orang paranormal atau orang pinter pun juga dia datang langsung ke titik lokasinya. Dia pasti akan cari dulu alamatnya di mana, ininya di mana. Nggak ubahnya kayak orang ya jalan kaki gitu kan, jalan kaki. Oh ini rumahnya, dia masuk. Setelah masuk dilihat orangnya ini seperti ini, baru dia mulai telusuri. Nah setelah dia masuk alam dari sini, dia harus masuk ke alam lain lagi, mana yang istilahnya nyuruh goibnya ini dari sumbernya dari mana, diikutin lagi, telusurin seperti itu. Tapi kalau ada di tempat, ada padapan kan langsung dia gitu. Nah dari situ si om, kembali lagi si om, saya dengar memang langsung ditelepon minta maaf. Ya walaupun sebetulnya saya ya cukup, saya nggak menyalahkan tuh Ustadz tuh marah memang. Oh gitu ya, ya saya nggak terima gini. Langsung saya rebut. Saya keponakannya Pak Ustadz, saya mohon maaf gini. Kenapa? Andaikan Bapak ini nggak ada niat baik, nggak mungkin telepon Bapak. Benar. Terus yang kedua, saya yang nyuruh. Andai kan seumpama nggak terus terang kayak begini, Pak Ustadz mungkin nggak akan tahu bahwa di belakang ini banyak orang juga yang menganggap Pak Ustadz seperti itu. Saya bilang, justru karena Pak Ustadz pelaku spiritual, saya juga pelaku spiritual, saya memberikan pandangan agar orang jangan semuanya nanti menyamakan. Wah ini diduitin lah, diiniin, enggak. Makanya saya di sini membuka istilahnya wacana agar orang-orang ini tidak berpikiran selain Pak Ustadz itu memanfaatkan. Oh ya makasih mas gini-gini. Nah sekarang saya mau balik satu pertanyaan ke Pak Ustadz. Pak Ustadz ikhlas nggak, nerima nggak permintaan maaf dari saudara saya? Oh saya ikhlas gini, ya sudah. Nah dari saat itulah saya tanganin. Cuma saat penanganan ini memang polemiknya tuh banyak.
banyak. Banyaknya saya bilang ada plusnya satu, kenapa ya? Karena kenal, jadi orang antara yang saya mau obati dengan saya, jadi nggak ada terlalu kendala, gitu kan. Saya bisa selanya langsung ketemu, gitu kan. Tapi dia pun tahu, setiap saya mau deketin, dia selalu pergi. Ngapain lu bang? Tumben-tumbenan, gitu kan. Ya emang salah kalau abang main kemari. Ya jangan bang, kenapa? Takut ntar empok cemburu. Kenapa? Ya bukan apa-apa. Gue udah janda. Dah. Lu pede amat saya bilang gitu. Ya, pede lah, gue cakep, gue cantik. Udah gitu gue juga, ya maaf bang ya. Jadi ya, gue orang berada. Oh ya udah. Tapi gue nggak nafsu sama lu, saya bilang. Emang kenapa? Cakepan bini gue. Ya di mana-mana pasti cakep bini lu bang. Ya udah kalau lu tahu. Saya jadi agak setengah saya bercandain, maksudnya supaya saya menyelam gitu kan. Ternyata udah sampai di situ dia kayak udah sadar lagi dia. Udah bang gue pergi. Dulu gue belum ngomong. Udah. Kalau soalnya mau ngomong panjang lebar ntar lain kali pergi dia. Cuma di situ saya udah mulai, udah dapet sedikit. Gitu kan. Nah, malam itu saya izin sama istri, saya izin sama orang tuanya, saya minta didampingin sama adiknya yang terakhir. Saya bilang, ntar malam abang mau tidur di rumah sono yang ada empok lu. Loh, apa tahu bang? Yang ngobatin empok lu. Bapak sama ibu, udah tahu. Ya udah. Malam itulah saya mau tidur di situ. Gitu. Malam tidur. Cuma saya tidur di bangku panjang kayak gini. Dia di atas sama adiknya. Ya, pas saat dia mau tidur juga dia ngomong, bang ngapain kemari bang? Mau tidur sini gua. Tidur. Nah bener kan, lu akhirnya lama-lama kayak ada hati sama gua kan. Ya saya bercandain. Hati mah enggak. Terus gue cuma pengen tahu tingkah laku lu makin kemari makin enggak ini. Udahlah, emang sengaja. Emang sengaja saya pikir ibaratnya jangan banyak ini biar debat sekaligus dia emosi atau dongkol, dia kan tinggalin saya gitu kan. Bener kan? Saya bilang gitu ya. Makin lama makin nggak jelas gitu. Ah udah malas ribut sama lo bang, tidur deh naik ke atas. Nah saya di bawah ditemenin sama adeknya. Bang lapar nggak? Lapar gue. Yaudah pesen nasi goreng ya. Nah terus ya gue ke depan. Enggak, kenapa? Di sini empok lu janda, lah gue di sini sendirian. Empok lu udah ngomong begitu, ntar kanan kiri tetangga dikiranya kenapa? Lu kalau mau pesan aja lewat ojek online kayak apa? Intinya lu tetap di sini. Sekaligus nih buat ngebuktiin. Nah begitu pesenin makanan lewat aplikasi kan, saya bilang jangan lupa makanan minumannya sekalian. Mau minum apa bang? Bajigur boleh lah, pokoknya yang ada anget-anget tenggorokan, saya bilang. Ya udah, ya sambil tuh nunggu. Pas kebetulan memang saya lihat, udah 12:30 nih, pas waktunya nih saya bilang. Ya bang, tuh pintu, tolong yang paling depan lu buka. Lah, jam begini hari buka pintu bang? Ya nggak apa-apa, emang nggak boleh kan? Ya boleh. Emang nggak biasanya bang, rumah ini buka pintu jam segini, ntar kata kanan kiri tetangga bagaimana? Lah bodo amatan. Emang kita bikin kerusuhan, bikin suara yang kagak ini itu. Ya enggak aja sih bang, cuma udah nggak usah banyak cuma-cumaan, saya bilang. Buka sama dia. Begitu buka, datang tuh. Empoknya dari atas turun ke bawah, langsung nunjuk-nunjuk saya kan. Lu jangan macem-macem nih. Lu mau ngapain? Mau ngeluarin gua dari badan nih. Kalau lu bisa, jago lu. Oh, berarti itu yang ngomong yang di badannya bukan empoknya, bukan cewek itu. Betul, ya? Betul. Makanya saya bilang, "Tolong videoin." Aduh. Videoin. Iya. Bentar, lari dia ke kamar videoin. Nah. Dia ngomong, "Emang lu jago?" Segitu saya tantang sekali, maksud saya sambil dia nyiapin HP gitu kan.
Emang lu jago? Ya lu mah masih muda, umur lu aja sama gua aja perbandingannya udah 10 kali lipat lebih. Udah gitu, lu belum bocah bau kencur, kata dia. Saya digituin kan. Oh gitu ya. Iya. Yang bisa bilang ilmu saya rendah atau enggaknya itu cuma satu yang menilai. Allah, saya bilang. Udah lo nggak usah banyak ini, cincong gini gitu. Kalau lo mampu, silakan lo keluarin gua dari badan orang. Saya bilang, saya akan keluarkan, tapi tidak malam ini. Saya bilang, kenapa lo takut? Gua bukannya takut, karena ada waktunya nanti kita main. Saya bilang, udah lo, kalau emang takut pulang sana. Gue pulang ntar setelah makan, gue udah pesen makanan kok. Saya bercandain itu. Dia naik lagi ke atas. Si adeknya nih, lah cuma begitu doang bang. Iya. Kenapa nggak abang sikat abang? Enggak, kenapa? Ntar kalau gue berantem, empok lu nggak sadar. Nggak sadarnya gimana? Besok kalau seumpama empok lu udah bangun, tinggal lu kasih aja videonya. Tuh lu semalam begini. Masih mau ngelak kalau lo istilahnya nggak diguna-guna, nggak dikerjain sama orang kan gitu. Kan barang bukti ada. Oh gitu bang. Iya kalau malam ini gue selesain, takutnya besok nggak ada kejadian lagi, empok lo nggak bisa. Kenapa? Karena empok lo sifatnya begitu. Hal-hal goib nggak akan percaya sebelum ada barang bukti. Itu pun barang bukti kalau cuma sekali, kadang empok lo aja masih belum percaya. Biarin dulu. Ntar kalau udah ada tanggal mainnya, udah pas, baru kita habisin tuh orang. Nggak lama datang tuh Ojo, nganterin, gitu nganterin, ngeliat saya, Beh, ngapain? Lagi main gua tempat adek. Oh, ya udah. Ini buat iya, ya karena saya kenal kan ya kasih tip aja kan, goceng, udah tuh. Boleh, makasih weh buat ngopi ya, iya. Kita makan tuh minuman. Ya. Harusnya saya rencana mau pulang jam 8, jam 9 pagi, cuma karena kejadian itu terjadi, setelah makan, kurang lebih sekitar 3:30 lah, saya pamit. Abang katanya mau nginep, iya mau nginep kalau nggak ada kejadian apa-apa. Cuman kan kejadiannya emang yang ditunggu-tunggu, ternyata udah ada kejadian, ya terus mau ngapain lagi? Sampai besok kejadiannya nggak ada lagi, ya udah, gua pulang. Intinya gua cuma pengen bikin empok lu tuh sadar setelah ada video ini kan gitu. Nah, setelah itu saya pulang, besokannya ribut malah antara keluarga dengan anaknya ini. Itu mah bisa diedit di ini itu. Kok lu stres ya? Emang kenapa? Masa diedit badan-badan lu? Gimana ceritanya? Lo yang marah-marah, lo yang nunjuk-nunjuk. Terus dibilang istilahnya rekayasa. Pakai akal sehat, kok lo kan orang pendidikan. Lo sendiri katanya nggak percaya, tapi sekarang lo udah menimpa kayak gini masih nggak percaya juga gimana? Berarti bener abang yang ngomong katanya. Empok tuh kalau cuma sekali kejadian kayak begini, tetap belum tentu percaya. Pantesan si abang malam itu nggak mau ngelarin. Udah pokoknya. Intinya mustahil, gue nggak percaya kalau gue kena. Gitu. Dah, orang tuanya juga udah sebetulnya udah pasrah, udah geleng-geleng. Aduh, ini gimana ini? Sampai orang tuanya udah bingung. Terus ditambah lagi, bini juga udah mulai cemburu tuh. Karena saking seringnya bolak-balik ke situ. Ya boleh dikatakan sering sih enggak, cuma kan hanya hari-hari tertentu kok, cuma dia mikirnya kok selalu harus nginep gitu kan. Jangan-jangan apalagi dengan status janda gitu kan, jangan-jangan emang bener kali gitu. Ngapain saya? Ya inilah, boleh nggak ikut? Ya kalau mau ikut aja saya bilang. Sekali itu pernah bini ngikut gitu kan, bete. Ngapain orang nggak ada apa-apa kok kejadian. Herannya memang kalau pas ada bini itu nggak ada kejadian gitu, nggak ada kejadian ini. Jadi seperti kayak sekarang dibalikin ke kitanya,
kita yang diadu domba sama bini gitu. Saya bilang nih, orang pinternya pinter juga nih ngolahnya, bikin settingannya gitu kan. Nah, akhirnya lama-lama saya mikir, daripada saya ribut sama bini, saya ngomong, kayaknya nggak bisa dilanjut deh, saya bukannya nggak mau nolong. Lah kan situ kan katanya udah, istilahnya gimana ya, udah janjiin. Saya nggak janji, Bi. Ya boleh secara nggak langsung lah, nggak janji, tapi sudah istilahnya ntar ditolong sampai selesai kan gitu. Atau gini aja deh, udah bosen ya nolong keluarga saya gitu. Saya bilang, ya Allah Bi, saya bukannya bosen. Atau mungkin begini, lu mau nyebut nominal atau istilahnya mau minta apa, lu apa namanya bingung karena masih saudara atau gimana, lu ngomong aja deh, lu mau minta duit berapa juta, 10, 20, 50, 100, atau lu minta mobil, rumah, tinggal ngomong aja, yang penting sembuh. Saya diem itu, wah kok jadi begini ya, jadi kayak saudara diadu domba gitu. Dari situ akhirnya saya tetap pasrah untuk mundur dulu gitu. Saya pasrah untuk mundur. Di satu sisi saya mundur, saya nggak tanganin selama 3 bulan. Nah, dia ngadu orang tua. Si abang kok nggak mau nolong gini-gini. Ya dimaklumin lah, mungkin kan nggak mau ribut rumah tangga. Ya kan ini kan saudara gini ya. Lu ngomong lah sama ponakan lu. Masa iya harus ini. Kalau gua orang tua udah ngomongin, tapi kan tetap harus ada penengah. Gitu. Ya udah. Akhirnya ngomong lah. Tuh, Neng, biar gimana juga itu kan adik lu. Minta tolong deh si AA tuh supaya sembuh. Udah nggak usah khawatir. Kalau emang mungkin AA mau ngomong minta mobil atau minta apa, nggak berani atau nggak enak atau bagaimana, ntar bibi ngomong sama ini dah, melaki. Tertinggal istilahnya kalau udah sembuh, mau mobil apa udah, atau mau rumah apa, tinggal ngomong. Nah ternyata inilah suatu cobaan. Kita menjalani istilahnya ilmu spiritual. Kadang kitanya enggak, di istri bisa terjadi. Nah, akhirnya istri ya udah tanganin sampai selesai. Ternyata setelah udah dikasih restu, mulailah situ. Saya bilang, Bi, kita suruh kemari. Bisa nggak bisa kok malam ini? Teleponan aja. Ah, ditunggu sama abang lu gini. Ngapain? Mau diobatin? Ya udah. Kita ke sana. Datang tuh, ya udah nggak ada etika, nggak ada tata krama apa. Datang assalamualaikum langsung. Jadi kayak seolah-olah kayak dia nggak terima, nantang-nantang gitu kan. Bang, mau lah apa sih? Emang gue sakit apa sih? Sampai segininya, gue jadi kayak diatur-atur. Ya udah lu duduk dulu. Enggak, gue nggak duduk. Gue mau pergi kemana aja jadi kayak terbelenggu. Diawasin begini-gini. Emang gue sakit apa sih? Kalau gue sakit emang ibarat hal gaib, kan udah gue bilang gue nggak percaya amanya adanya gaib. Lu orang Islam bukan? Ya gue tahu percaya dengan adanya gaib, tapi zaman kapan kata dia? Ini zaman modern. Lalu dengan adanya video kemarin lu masih belum ini? Belum. Gue nggak kenal siapa ibarat yang bikin lu begini, dan gue juga nggak ngerti siapa, tapi insya Allah gue kasih tahu. Sekarang gini, lu duduk dulu, duduk. Begitu duduk, boleh abang lihat HP lu. Ini privasi bang, gue cuma pengen lihat foto-foto yang ada di ini semua. Dah, biasanya orang itu ada foto orang yang dibenci, orang yang disuka, orang apa, orang pasti ini. Dah, udah buka sama dia, foto semua. Ada orangnya, kata dia, nggak ada. Ya lagi orang siapa mau nyimpen foto orang benci,
Ya namanya orang kan kadang ada, saya bilang. Kalau nggak ada ya udah. Terus mau gimana lagi? Tadi ya. Udah. Saya kepikiran. Foto mungkin nggak nyimpen. Pasti WA kan gitu. Udah. Ada nggak WA yang lo blok seseorang atau gimana? Ada, emang kenapa? Ya nggak apa-apa, gue mau nanya. Ada tuh si babi katanya. Boleh. Gue lihat. Apain udah gue blokir kok? Ya lu buka, barangkali kan kelihatan ntar fotonya. Barangkali kalau udah gue lihat fotonya betul, ya itu gue bilang betul. Begitu dia tunjukin sama dia, nggak tahu, mungkin ini petunjuk ya dari Allah, nggak tahu juga. Begitu dia blokirnya, dia buka, masuk ke WA, tuh kan, kali ngapain? Balas sama dia, nggak usah sok peduli deh lu, gini-gini. Bilang, Nek, lu jangan begitu, lu balas aja yang biasa, enggak gini. Dah, sekarang gini aja, coba deh, lu minta sama dia foto, karena profil dia nggak ada foto dia kan. Ngapain? Kepedean begini? Enggak, gue cuma pengen tahu. Kalau emang mama dia ngirim foto terus orangnya dia, ya udah. Lu mau benci sama dia, lebih benci juga nggak peduli gue mah. Saya gituin. Kirim foto tuh sama cowok lewat WA. Nah ini orangnya. Lu bener dia. Oh dia yang ngerjain gue. Lah katanya lu nggak percaya. Kok sekarang lu jadi ini orangnya? Ya kalau main ini gue percaya. Loh kok bisa berbalik dipercaya? Ya karena gue benci percayanya. Jadi bukan percaya gue sama gaib, tapi gue percaya karena gue benci sama dia. Oh gitu. Lu jadi nggak percaya sama gaib, tapi lu percayanya karena dasar lu benci. Iya, ya udah, lu makan tuh benci. Mulai sekarang lu nggak usah gue pegang. Kan gue nggak tahu siapa pelakunya. Tapi begitu gue lihat foto ini orangnya. Tapi lu bilang lu nggak percaya sama gaib, tapi percaya sama atas kebencian lu. Ya sudah, lu ikutin kebencian lu, jangan ikutin gaib. Orang tuanya, orang tuanya tahu karena orang tuanya punya jabatan. Dipindahin lah nih cowok, dinas di Kalimantan, pindahin kerja di sana. Ya karena nih cowok makin disakitin kan, secara nggak langsung disakitin tuh dia dipindah ke sana. Ya dia makin menjadi, makin jadi dia, makin gencar. Akhirnya sampai dia dibikin nyusul ke Kalimantan. Oh jadi sering ke Kalimantan? Oh iya, sering. Jadi dia nggak terima. Nah, sampai akhirnya tuh cowok udah dikasih mobil sama tuh sama anak cewek. Jadi saking dendam udah makin dipelorotin. Sampai bahkan akhirnya mau dibeliin rumah terus ketahuan sama orang tuanya. Kenapa? Karena udah gelagat jelek nih anak kok minta warisan, belum waktunya bapaknya meninggal atau apa udah minta warisan, dipecah begini begitu. Udah makin ini, udah saya bilang ya udah kalau mau begini caranya terus bagaimana? Ya ternyata ini cowok punya 2 orang pinter yang sebelumnya dia udah ngerjain begini, ditambah lagi dengan dia dipindah ke sana, dia cari orang pinter di sana lagi, jadi 2 nyerang sekaligus. Saya bilang mau tambah berat ini kalau begini. Terus kenapa juga kemarin spontan kok mindahin ke sana, nggak tanya-tanya dulu? Emang apa urusannya, kan udah tahu daerah sana kalau hal-hal begitu lebih kuat. Dipindah ke daerah sana, orang dendam, ya pasti cari orang sana juga. Jadi kanan kiri kita diantem, saya bilang. Ya gue nggak ada kepikiran sampai ke sana sih begini, ya udah. Akhirnya kita udah sempet istilahnya ya agak-agak putus asa kan, putus asanya bukan karena istilahnya nggak bisa ngatasin itu, jadi jenuh putus asanya gitu loh. Kita udah istilahnya nanganin, tapi pihak keluarga juga nggak mau berusaha ngebantu, walaupun lewat sharing atau saya nanya dulu gitu kan, ngambil keputusan sendiri. Udah, akhirnya saya keluar ultimatum terakhir lah. Terus sekarang gini aja deh, kita selesaikan dengan cepat. Maksudnya satu-satunya jalan
Nanti kalau masalah ini memang sudah selesai, ini anak harus segera dinikahkan. Dinikahin sama siapa? Orang posternya aja baru turun. Kalau nikah sama dia nggak sudi. Nah, terus kalau emang nikah sama dia ngapain juga saya selesain? Ya udah biarin aja nikah aja gitu. Yang jelas pasti nikah sama orang lain. Terus siapa yang mau? Saya diem. Ada kok yang mau. Maksudnya satu kantor ada yang mau anak bapak, saya bilang. Cuma ingat om, saya bilang. Anak om ini ada yang suka, tapi tolong om harus komitmen dengan saya. Apa ya? Kalau dia nyukain dia belum jadi karyawan, masih jadi honor, terima. Itu pertama. Terus kedua, kalau ekonomi dia lebih di bawah, orang nggak punya, ya maaf, saya bukan mendahului Allah. Kalau memang ternyata dia orang nggak mampu, salah satunya antara orang anak yatim atau piatu, terima juga. Dia makin tanda tanya, siapa ya? Honor. Nah, dia nggak kepikiran kalau ternyata sebetulnya itu yang suka bersih-bersih di ruangan anaknya itu cowok. Nah, karena dalam penglihatan saya kan seperti itu. Dia suka sebetulnya gitu. Cuma karena berhubungnya ya satu atasan, dia honor, dia udah karyawan tetap. Terus yang kedua dia tahu lah, ini anak orang kaya nggak mungkin kan gitu. Ya, orang tuanya ya udah selesain dulu aja masalah ini. Udah, oke, saya selesain. Tapi dengan catatan satu om ya, pasrah ya. Saya minta waktu 1 bulan. 1 bulan? Kok lama banget? Nggak lama om, 1 bulan. Karena saya juga perlu jaga kesehatan saya juga, saya bilang. Ya udah, terserah apa yang terbaik, udah. Malam pertama, kedua, ketiga, keempat, berlanjut. Sampai akhirnya itu si cowok itu yang selanya melet anaknya itu saya hajar, saya balikin. Begitu saya kembalikan, sana tuh muntah darah. Dia video callan sama anak tuh cewek. Marah dia. Lu apain? Cewek ini marah. Lu apain dia? Kenapa tuh gue video call? Nah, lu udah tahu nyakitin lu. Kok sekarang lu masih tetap belain? Sekarang satu-satunya jalan kalau dia lewat, udah, lu sadar total. Tapi kalau dia nggak lewat, minimal dia stres. Lu juga sadar. Udah, pokoknya gue nggak terima gini-gini. Udah, saya nggak banyak ngomong. Muka dia saya gini, pak, pingsan. Begitu pingsan, saya hajar, das. Karena langsung minta maaf, dia telepon video callan sama orang tuanya cewek. Dia minta maaf, dia nggak akan ngulangi begini. Ya, semua orang tuanya maafin, tapi dengan catatan satu, mobil apapun yang pernah setelah diberikan dari anaknya dikembalikan. Terus yang kedua, dia harus bikin surat pengunduran diri di mana dia kerja. Kalau enggak, dia akan dituntut secara hukum, penjarakan. Nah, dia bilang, ya mau. Dibuatlah itu. Nah, setelah itu, dia buat surat, beberapa hari kemudian, itu semua, mobilnya, ininya semua dia kasih. Dibalikin. Udah. Masih anaknya yang cewek ini sadar. Nah, begitu sadar, nangis dia. Nangis meluk saya kan, bang, maaf bang, gue selama ini begini. Gue bilang, sekarang lu percaya dengan ada jeng goib? Percaya bang. Ingat, lu jadi perempuan jangan sombong. Secakep apapun lu, kalau namanya lu nolak cowok, jangan begitu caranya. Gue sebetulnya nggak mau beberin ini. Kelakuan lu sarjana, tapi pola pikir lo sama tabiat lo lebih dari anak di bawah SD lo kayak TK. Lo kalau nolak orang baik-baik, nggak usah muka orang lo ludahin. Saya ceplosin aja sekalian. Itu yang bikin dia sakit hati. Ditambah lagi apa?
Lu udah ngeludahin di depan teman-teman kampus lainnya. Terus yang kedua, di saat dia datang pada saat resepsi pernikahan, lu nggak perlu cerita sama gua, saya bilang. Lu nggak mau terima salam tangan dari dia, lu membuang lengkos. Cuma ada satu ucapan yang diomongin ke lu, tapi gua nggak tahu tuh ngucapin apa. Kenapa? Karena gua lihat di dalam mata batin gua, dia cuma seperti orang ngomong au au au. Nah, tapi gua nggak tahu apa yang diomongin. Nah, ini baru dia ngomong. Kalau istilahnya rumah tangga gua ditarget 2 bulan om hancur. Oh, dia ngomong tuh akhirnya Oh. cerita. Gua bilang, emang lu siapa gitu kan dalam saat itu gitu om. Nah sekarang kenapa lu baru cerita sekarang? Kalau tahu lu cerita dari awal kayak begini, lu udah dipagerin, lu udah diginiin, supaya lu nggak perjalanan hidup lu nggak kayak begini. Bukan gue capek ngurusin lu nggak ikhlas, gitu. Cuma kalau kayak begini tingkah laku lu lain waktu masih begini lagi, sampai kapan lu ngerepotin gue? Gue bukan abang kandung lu, saya gitunya sekalian. Mbak, udah maaf mbak. Nggak usah udah. Anak kayak begini perlu sekali-sekali diceramain. Pendidikan boleh sarjana, tapi otak kayak tempe, saya bilang. Lu mau terima syukur, nggak mau ya udah. Kayak gituin kan. Ya bang, maaf bang, ini, udah. Sekarang bapak lu ngasih gue PR 1 lagi. Suruh nyariin jodoh buat lu. Kemarin udah gue bilangin, jodoh lu ntar udah ada. Lu masih mau ngebantah? Gak percaya sama gaib gini. Udah, sekarang gue ceplosin aja. Itu OB lu, segitunya sekalian. Maksud abang apa? Ntar jadi laki, lu tuh OB lu, yang tiap hari bersihin ruangan lu. Ceplosan dia. Ini, masa dia demen gua, bang? Kalau iya kenapa? Lu gak terima? Ya gak apa-apa sih bang. Lu mau dia. Lu gak nerima lu kalau dia OB. Lu tahu dia anak yatim? Tahu bang. Justru gua kasihan. Terus yang kedua, gue sadar. Sadarnya? Ya nggak. Kalau dia emang mau terima gue keadaan begini, bang, dia bisa bimbing gue jadi lebih baik. Gue nggak ngeliat dia dari keluarga mana. Yang penting gue sekarang gue pengen jadi orang bener, bang. Ambil nangis dia. Oke. Sekarang gue minta sama lu cuma 1. Telepon tuh laki. Sekaligus gue pengen buktiin. Bener nggak ucapan lu sama keluarga lu, saya gituin sekalian. Telepon, diminta datang, mau dijemput nggak usah, katanya naik Grab aja. Udah jangan naik Grab motor, mau mobil katanya. Udah datang tuh cowok. Dia bilang, bang, betul lah bang, demen sama ini sama adik saya. Dia diem, gak usah takut, ini kita lagi sidang keluarga, saya gituin. Kalau abang bener suka, bilang suka. Kalau enggak, bilang enggak. Kalau emang abang suka, justru keluarga kita yang minta abang segera ngelamar. Maksudnya, udah, abang suka apa enggak? Ya saya suka bang, tapi saya kan cuma pekerja biasa, saya nggak punya apa-apa bang. Minder. Ya saya tahu diri, apalagi ditambahkan kemarin ibu kan juga baru nikah. Saya pikir nggak mungkin lah, masa saya demenin istri orang. Baru saya jelasin, dia udah bukan istri siapa-siapa lagi. Maksudnya Pak, dia udah pisah. Di kantor belum tahu. Cuma sekarang intinya lu mau. Ya mau, ya udah. Abang sesuai janji, saya bilang. Saya nggak sadar saat itu, saking saya udah marah. Jadi om saya malah saya panggil abang. Abang udah janji sama saya. Mau terima. Ini sekarang orangnya udah bilang mau. Nikahin. Ya, om sempat melongo juga, dia kaget. Kok manggil gue abang atau gimana gitu lah, intinya pokoknya kayak kaget lah. Iya, dia nikahin. Ntar gue nikahin di sana aja, gue sewa. Ini kayak waktu dia nikah pertama. Si anak ngomong gak usah rame-rame. Ya, kayaknya nih udah sadar dia. Gak usah rame-rame kayak dulu, gak usah mikirin begini-begitu. Gak perlu kita nikah ber-MM, kata dia gitu. Cukup panggil penghulu, cukup kita nikah begini-gini aja Pak, gini katanya. Yakin lo? Ya nggak apa-apa Pak. Ya udah, terserah lo deh. Ntar lo cari tempat sendiri, ini lo biaya berapa ngomong sama gua, kata bapaknya. Udah tuh masalah selesai. Nah, gantian sekarang.
masalahnya timbulnya di bini yang nagih ke saya. Oh. Gitu. Nikah tapi mereka akhirnya nikah itu. Nikah. Begitu nikah kita diundang, kita datang. Nah, bini, ya kenapa? Bibi kan katanya mau ngasih kita mobil apa rumah. Kok nggak ini? Lah, kapan bibi ngomong gitu? Ya ngomongnya sama. Lalu nggak ngomong sama gua. Ya lagian juga harus jadi laki peka. Kenapa? Kenapa tadi awalnya nggak boleh ngizinin ngobatin terus sekarang boleh? Harusnya peka dong. Ngobatin orang bisa, masa nginin bini sendiri nggak peka? Ya bukan masalah begitu. Manusia tuh punya batas kekurangan, Neng, saya bilang. Nggak mungkin bini sendiri juga harus diawasin, harus diteropong, dilihat secara goib. Kenapa-kenapanya, saya bilang. Kalau memang ternyata ada unsur itu, ya gue sebagai laki diem aja. Itu urusan lo mah, bibi lo. Gue nggak mau ikutan. Selesai. Nah, ternyata memang setelah habis resepsi pernikahan, kita satu keluarga memang dipanggil. Ada ucapan terima kasih. Nah, cuma saat itu kita dikasih uang, dikasih amplop kok. Dikasih amplop itu saat itu 2 amplop. Jadi buat mertua 1 amplop, buat saya 1 amplop. Nggak jadi rumah sama mobil? Enggak. Nah terus begitu terima, kita lihat buka nominalnya sekian puluh juta lah gitu. Yang jelas antara kurang lebih sekitar 10 sampai 15 jutaan lah gitu. Mertua di bawah saya dapatnya. Karena mungkin penilaian dari om selain turun langsung lebih banyak kan saya gitu. Nah dari situ istri, udah lain kali nggak usah nolongin, mau apa? Janjinya ini. Saya diam cuma dalam hati saya berpikir, Allah ini ngasih cobaan yang betul-betul di luar tanpa kita pikirkan. Tapi tentunya Allah ngasih cobaan itu pasti di batas kemampuan daripada yang kita dapat lalui. Nggak mungkin Allah ngasih cobaan itu nggak bisa kita di luar lalui. kemampuan Ya. kita. Nah, itu di awal sampai setengah tahun itu badai itu terus. Jadi saya ribut, malah justru mau bini ribut terus masalah itu. Saya bilang, udahlah, nggak usah bahas ini itu tuh. Yang nyanggupin bibi lo, yang mau terima juga lo. Jadi jangan bawa-bawa gue. Tapi manusiawi sih, namanya perempuan udah dijanjiin ya kan. Ya. Rumah, mobil kan nominalnya dibanding yang cuma tadi belasan juta gitu. Nah, wajar sih ya gitu, wajar. Karena dijanjikan. Kecuali nggak dijanjikan, tapi mungkin dia nggak ngarep. Nah, terkadang begini juga, makanya terkadang kan ada orang yang berpikir begini. Satu janji, terus yang kedua, terkadang orang yang ditolong pun juga, kalau saya pribadi, ini tidak melihat istilahnya perjuangan daripada orang tersebut yang istilahnya menolong. Dengan istilahnya mungkin bagi dia, ini orang nggak mampu, orang nggak ini, cuma kehidupan biasa aja, dikasih duit segini udah cukup kali, udah senang gitu, yeah. Apalagi saudara, nggak mungkin begini begitu. Ya jangan, ibaratnya jangan istilahnya berpikiran orang itu dikasih diem segini diem, berarti dikasih terima banyak, aja gitu. Ntar giliran istilahnya orang ini besokannya nggak mau ngobatin, dibilang komersil. Kenapa? Tentunya orang ini juga punya istilahnya pandangan yang berbeda. Kok kemarin-kemarin gue ngobatin cuma dikasih sekian, terus dia nanti takutnya juga pasti menolong lagi jadi males, iya, gitu. Ya, dan kalau saya pribadi itu rasional kok orang seperti itu. Kenapa? Karena dia mempertaruhkan nyawanya. Iya benar. Sementara dia istilahnya mau yasinan atau dia mau mungkin wiritan atau apa, minimal kan gula kopi dia tetap kudu beli kan gitu. Ya kalau saya sih seperti itu aja gitu. Jadi ya setelah dia menikah sampai sekarang juga ya alhamdulillah. Oh itu rukun bahagia. Rukun bahagia, bahkan
informasi saya terakhir saya dengar juga kan anaknya udah 2 gitu Oh, kan. alhamdulillah. Gitu. Terus itu Pak yang ngerjain dia itu gimana kondisinya? Ya kondisinya dia nggak ada masalah. Oh, Nggak ada masalah. maksudku nggak ada yang kembali ke diri dia. Kan terkadang kalau kita ngerjain orang suka entah dia dibalikin, entah dia Sudah. apalah. Oh, Dianya nggak apa-apa. Karena kan sesuai dari selainnya pada saat terakhir itu kan dari keluarga ya karena mungkin bapaknya itu udah sadar ya dulu yang pernah dia karena dia pernah ngalamin juga kali ngalamin, ya. makanya jangan sampai kayak istilahnya apa istri mudanya dulu sampai gila kan, cukup setelah dipulangin itunya aja kan, mobilnya sama dia mundurin diri dari pekerjaan itu aja. Tapi dia nggak berdampak. Mungkin dia juga narik hikmah dari pelajaran yang pernah diterima. Terus yang kedua mungkin buat sekaligus juga memberi pelajaran dia gitu kan, supaya dia lebih introspeksi diri. Gitu. Tapi kalau untuk yang ngerjain itu sampai sekarang saya sih belum dengar kabar-kabarnya lagi. Gitu. Itu dia cerita kisah kejadian dari boleh dikatakan keluarga ya, Bang? Ya, boleh dikatakan keluarga. Boleh dikatakan keluarganya Bang Al. Nah, sikapi cerita ini dengan bijak. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Gue Rika, Bang Al, Kota Mistis undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.